Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap hari kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Meskipun jarak memisahkan kami umat-Mu Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu tetap bekerja pada setiap kami masing-masing Tuhan. Lawatan-Mu ada dalam setiap rumah kami Tuhan. Engkau bernaung di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengurapi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami memulai ibadah perayaan Paskah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selamanya. Bagimu Tuhan pujian kami, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur kami selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini pujian kami Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Mari bawa pujian sembahmu pada Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu sebab Dia menang atas maut, Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Oh terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Yesus. Atas kasih-Mu Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami, pujian hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, agungkan nama-Nya, tinggikan hadirat-Nya di tempat ini. Kami sembah Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini, sebab Engkau layak terima sembah, pujian dan hormat kami. Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh,
Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima sembah, pujian, dan hormat kami Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau beracara bagi setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Meskipun jarak memisahkan setiap kami, tapi kami percaya lawatan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, kami mau bawa roh sukacita kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama berkata, amin. Siapa percaya bahwa Tuhan kita sungguh sangat baik? Amin. Lambaikan tangan-Mu. Meskipun saya tidak melihat, tapi saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Dia sungguh sangat baik bagi setiap kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Kasih setianya dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Amin. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama pujikan pujian ini. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Jemaat saja katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you, He is so good to you, and He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, and He is so good to me.
Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia sungguh-sungguh sangat baik, kasih setianya tak berubah, amin. Mari persiapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Jatuh di tanah hati kami yang baik, agar firman itu boleh tumbuh dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berbuah Tuhan. Kami percaya firman-Mu sungguh memberkati kami di tengah kondisi kami yang saat ini kami alami Tuhan. Tapi biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Iman kami tidak berubah, iman kami tidak goyah Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
menguatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sikara baba dakara labaya karalabaya nasikara baba dakara. Mari umat Tuhan berseru pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Ikara baba dakara labaya dakara. Urapa dakara labaya daraba sikara labaya dakara. Oh, Roh Kudus bekerja dimanapun kau berada. Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus menjamah hidupmu. Terima. Kekuatan mengalir dalam hidupmu. Kuasa mengalir dalam hidupmu. Engkau bangkit dari segala kelemahanmu. Engkau sembuh dari sakit penyakitmu. Engkau kuat di dalam Tuhan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia memberikan kau kelepasan. Dia memberikan kau kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit. Maka kita pun pasti bangkit. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami bergembira Tuhan. Karena kami melihat, kami merasakan kedahsyatan Tuhan. Dan kami percaya lewat peringatan pasca kebangkitan-Mu, Engkau mengubah hidup kami. Beberapa minggu ini kami mengalami satu kelemahan, mengalami satu kekhawatiran, ketakutan. Tapi pagi hari ini Engkau melepaskan kami semua. Kami merasakan sukacita ilahi, keilahian itu mengalir dalam hidupan kami. Dan kami merasakan damai ilahi, surgawi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami menikmati kuasa firman-Mu, Roh Kudus akan memberikan kesukacitaan mengalir dalam hati kami masing-masing, menjamah hati kami untuk membuat tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur, untuk siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang masih muda. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pagi hari ini. Dan kami percaya lewat kekuatan firman-Mu, Engkau akan mengubah kami. Engkau akan membentuk kami menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sudah merendahkan diri hati di hadapan-Mu, dan kami juga percaya seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi di dalam dunia ini, yang dulu punya kelakuan yang semau gue, sesuka hati, tapi sekarang bersama-sama merendahkan hati diri di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau semua manusia sudah merendahkan diri hati di hadapan-Mu, karena belas kasihan-Mu akan turun, akan menghentikan wabah COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, supaya kami merasakan bahwa Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Berbicaralah, kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul. Walaupun mungkin masing-masing kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus kita. Dan saat ini kita memperingati hari kebangkitannya. 2000 tahun yang lalu, Dia bangkit, mengalahkan maut. Itu menjadi suatu sukacita buat kita. Karena penebus kita hidup, Dia membuktikan Dia Allah yang hidup. Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan. Begitu besar pengorbanannya buat kita. Dia menderita, dia dicambuk, disiksa, bahkan dia mati sampai mati di atas kayu salib. Itu semua karena pengorbanannya yang begitu hebat, yang begitu besar buat kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengenang, memperingati kebangkitan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau buka satu ayat. Kita bersama-sama buka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Mari kalau kita sudah menemukannya, kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari Filipi 2 ayat yang ke-8 ini, kita mau belajar bahwa pagi hari ini Tuhan ingin berbicara tentang dua hal yang ingin Tuhan kasih teladan buat kita. Yang Tuhan sudah sendiri memberikan contoh 2000 tahun yang lalu buat kita. Dan Tuhan ingin bagi hari ini kita mengikuti teladannya. Ada dua hal. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita membaca tadi bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia pemilik segalanya. Langit, bumi, ciptaannya. Tetapi Dia mau turun ke dunia ini buat kita. Dia mau merendahkan dirinya. Kalau kita ngomong merendahkan diri, itu berarti merendahkan hati. Kata merendahkan diri di sini merupakan kondisi hati. Dengan kata lain, merendahkan hati. Tidak gampang untuk seseorang itu mau merendahkan hatinya. Apalagi kalau dia mempunyai suatu kelebihan dalam hidupnya. Entah itu kelebihan dalam bentuk kepintaran, kepandaian, entah itu dalam bentuk kekayaan, entah itu dalam bentuk kecantikan, ketampanan, ataupun dalam bentuk kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita punya uang, seringkali kita ini gampang untuk menjadi tinggi hati, kita gampang untuk sombong. Kita gampang untuk sombong. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Bahwa Dia yang memiliki segalanya. Dia yang empunya langit dan bumi ini. Dia mau merelakan semuanya untuk kita. Dia mau merendahkan dirinya. Dia mau datang ke dunia ini. Bahkan kalau kita mau baca Bapak Ibu di ayat sebelumnya. Kita baca di ayat 6 dan ayat 7. Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Di situ mengatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, di ayat ini mengatakan jelas dia mau merelakan status jabatannya sebagai Allah untuk ambil rupa manusia yang hina ini. Dia telah mengosongkan dirinya. Dia punya kekuasaan, dia punya power, dia punya kekayaan, dia punya segalanya sebagai Allah Tritunggal. Tetapi Tuhan Yesus mau melepaskan semuanya itu. Dia mau menjalankan kehendak Bapa untuk menjadi penebus buat kita. Karena apa? Karena Dia itu Allah yang luar biasa. Kita patut mencontoh hal ini. Teladan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita patut bersyukur akan hal itu. Kalau kita mau melihat, Bapak Ibu, siapa kita ini? Kembali saya katakan, siapa kita ini? Kita ini manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa. Kita ini banyak sekali melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita lihat dari awal mula Adam, Hawa, Tuhan ingin sebenarnya merancangkan yang baik, tetapi Adam dan Hawa gagal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terkena tipu muslihat iblis. Dari situ banyak sekali kesalahan dan dosa manusia membuat Allah kecewa, yang membuat Allah bersedih hati. Sehingga Tuhan turun untuk menebus kita. Dan bahkan sampai saat ini, kita pun sendiri sebagai manusia, kita masih banyak kesalahan dan dosa. Dia Allah yang baik. Dia memperhatikan kita, orang yang berdosa ini. Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebuah anugerah buat kita, anugerah keselamatan yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Dan kita harus bisa mensyukuri hal itu. Anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, yang kita mau belajar dari teladan Tuhan ini, yaitu tadi kalau kita baca di Filipi 2 ayat yang 8, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Sebuah sikap yang tidak gampang. Sebuah sikap yang ditujukan butuh dedikasi panjang dan itu seumur hidup. Ketaatan itu adalah bentuk sikap kita untuk kita menaati seseorang atau sesuatu yang tertinggi. Bentuk penundukan diri kita. Dan Tuhan Yesus taat kepada Bapa untuk menjalani karyanya sebagai penebus di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Dia bernegosiasi dengan Bapa. Dia berkata, Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan Yesus mencontohkan sebuah ketaatan, ketundukannya sama Bapa. Bapa di sorga. Dia mau tunduk terhadap rencana Bapa. Kalau Tuhan Yesus tidak memiliki ketaatan, dia tidak akan mau tunduk. Tapi karena dia memberikan contoh ketaatan yang sempurna, dia mau tunduk kepada Bapa sampai mati. Sampai mati. Kita juga diajarkan sama Tuhan untuk kita memiliki ketaatan sama Tuhan. Sampai mati. Till the end. Sampai kapan itu? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Sampai kita mati.
Maka dari itu ada sebuah kata yang sangat bagus sekali. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak peduli apapun, kondisi apapun, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarpun kondisi saat ini tidak baik, Bapak Ibu. Virus corona sampai saat ini belum hilang. Dan mungkin kita pun juga hidup dalam sesuatu hal yang tidak enak. Kondisi takut akan virus ini. Tetapi seluruh dunia merasakan hal ini. Ini menjadikan kita harus ingat. Apapun yang terjadi, mungkin secara kondisi fisik kita sakit, atau mungkin Bapak Ibu ada yang terkena virus ini, menjadi terkena virus corona. Tapi ingatlah Bapak Ibu, tetap pertahankan imanmu, tetap taat seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarpun kondisi fisik kita ini sakit sampai apapun, sampai sebagaimanapun, jangan sampai iman kita lemah karena hal itu. Sekalipun sekarang kondisi ekonomi kita lagi goncang karena virus ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang khawatir, bingung, Tuhan aku mau gimana ini ke depannya. Tapi percayalah, kalau kita memegang ketaatan sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita taat sampai mati, mahkota menjadi upah kita di sorga. Di ayat yang ke-12, Filipi 2 ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan keselamatanmu Bapak Ibu. Firman ini juga buat saya, buat kita semua. Tetap mengerjakan keselamatan, tetap menjaga keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Anugerah yang sudah Tuhan kasih itu sampai kita mati. Kalau Tuhan Yesus dikatakan di ayat 8 tadi, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Mungkin kondisi kita sekarang tidak sama Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi yang baik, kita patut bersyukur. Tapi kalau mungkin kita dalam kondisi yang tidak baik, entah itu dari lingkungan yang menghimpit kita, entah itu dari apapun yang menghimpit kita, mari tetap pertahankan imanmu. Bersyukurlah kalau kita sampai saat ini masih bisa hidup, kita masih bisa mengikuti ibadah online ini. Bersyukurlah akan hal itu. Bersyukurlah akan hal itu. Kondisi mati seseorang itu mungkin tidak sama. Ada yang matinya enak, tidur, tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Ada yang duduk, tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Tapi ada juga kondisi yang tidak enak. Entah itu melalui sesuatu hal, apapun itu. 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu ya, hari Rabu, kita semua tahu bahwa musisi terkenal Indonesia, Glenn Fredly, Tuhan panggil. Umur masih muda Bapak Ibu, 44 tahun. Umur masih muda. Tetapi kalau sudah saatnya pulang, ya pulang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menambah sehasta dari jalan hidupnya. Kalau sudah Bapak tentukan, kamu pulang, pulang. Entah itu dia mau berumur belasan tahun, 30 tahun, 40 tahun, usia lanjut sekalipun. Kita ingat Kak Marcel, Tuhan panggil pulang, usia masih sangat muda, 36 tahun. Tapi kalau sudah waktunya habis, pulang. Kalau kita siap untuk pulang,
kenapa harus takut? Kalau kita siap untuk kembali ke rumah Bapa, kenapa harus takut? Rumah kita bukan di tempat ini, bukan di dunia ini. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di sana, di sorga yang kekal. Maka dari itu Bapak Ibu, ingatlah, persiapkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Supaya nanti pada saatnya Tuhan panggil kita bisa siap kembali ke rumah Bapa. Kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Semua yang kita lakukan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Supaya Tuhan mendapati kita sempurna. Sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, keselamatan hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kalau ada dari Bapak Ibu yang menonton ibadah online ini, melihat ibadah online ini, kalau Bapak Ibu mungkin masih belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, mari saya undang untuk Bapak Ibu membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia yang menjadi keselamatan, jalan keselamatan menuju sorga yang mulia. Tidak ada jalan lain. Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita juga memperoleh kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi biarlah kita boleh mengenang kembali pengorbanan dan kebangkitan Tuhan. Hari Paskah, kebangkitan Tuhan yang membuktikan bahwa Allah kita, Yesus Kristus Tuhan namanya, adalah Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup. Dan biarlah kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus Kristus sudah hidup, bangkit dari antara orang mati, menebus dosa kita. Dan kita boleh membawa banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk menjadi murid Tuhan, memberitakan kebenaran firman ini. Yesus Kristus sudah bangkit, Yesus Kristus hidup, dan Dia Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus sudah bangkit setelah kematian. Hari pertama iblis bersukacita. Seperti pada saat ini, iblis bersukacita. Melihat orang ketakutan, melihat orang khawatir. Iblis suka. Hari kedua tidak ada kebangkitan. Iblis suka. Iblis bersukaria. Tapi iblis mulai khawatir karena semua anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang sadar akan hidupnya, mulai merendahkan diri di jalan-jalan. Semua bangsa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu turun. Dan hari ketiga, pada saatnya kita tahu Kristus sudah bangkit. Pada saatnya juga Kristus akan menghentikan virus ini. Saudara harus yakin dan percaya bahwa semuanya ini untuk memulihkan umatnya, untuk memulihkan anak-anaknya. Sebab itu kita patut bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan, membinasakan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan itulah yang membuat kita bangga. Mari bangkit, semangat, berjuang. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan. Supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti. Tuhan bangkit
musuhnya dikalahkan. Saya undang sidang Jumat yang ada di rumah, dimanapun berada. Mari bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini. Supaya ada kekuatan dalam hidupmu, ada kuasa dalam hidupmu untuk dapat mengalahkan segala musuh-musuh. Musuh di udara, musuh kedagingan, musuh apapun yang menjadi lawanmu. Tuhan, Roh Kudus akan mengalahkan, Roh Kudus akan membimbing, membantu engkau. Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit. Amin. Yes. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Amin. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. Mari terus. Tuhan bangkit. Yes. 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 Yo. Yes. Yes. Musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit. Musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. Sekali lagi. Yes. Tuhan bangkit. Musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit. Musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit. Musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. 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 Mari kita mengangkat tangan kita ke atas, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah menyelesaikan kebaktian Paskah ini. Kami percaya rahmat kasih kemurahan-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah jemaat-Mu, ada di tengah-tengah pemirsa yang menontonkan saat ini. Ada kuasa-Mu yang bekerja dalam diri mereka masing-masing. Mereka yang belum mengenal Engkau, saat ini kuasa dari surga turun atas mereka, memberkati mereka dan menjadikan bahwa hanya Allah yang hidup adalah Yesus Kristus yang kami sembah. Sebab itu kami percaya dimanapun mereka berseru, ya Allah lepaskan kami, ya Allah tolonglah kami. Bapa, disitulah Engkau datang, Engkau menawarkan, Engkau datang memberitahukan kasih, kasih dan kemenangan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pemberitaan kuasa firman, Engkau akan bekerja. Roh Kudus Engkau akan bekerja. Engkau akan memakai. Dan kami pun akan bekerja. Kami pun akan melakukan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menawarkan keselamatan kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Sebab itu Bapak, kami percaya kami akan membawa saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, untuk kami bawa bersama-sama ke Taman Firdaus yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga atas berkat-Mu hari ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, Engkau angkat tanganmu ke atas. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi turun atasmu, memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati apapun yang kau kerjakan. Walaupun saat ini musim-musim yang tidak enak, tapi kami tahu Tuhan akan tetap memberkatimu. Dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin hidupmu, memberikan kau kekuatan, menghiburmu saat engkau susah, menolong engkau saat engkau membutuhkan pertolongan, dan memberikan kau damai sejahtera selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima
Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.